Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di MK Pengantar Coding. Nama Bapak adalah Wahyudi dan Bapak di sini untuk membimbing Anda semua dalam belajar coding secara online. Bersama kita akan menjelajahi dunia pemrograman dari dasar. Belajar tentang logika yang mendukungnya dan menerapkannya dalam kasus-kasus nyata. Kita mulai petualang ini dengan penuh kegembiraan dan rasa ingin tahu. Bapak berharap kita semua siap untuk tantangan dan bersemangat dalam meraih wawasan baru ini. Jangan segan untuk bertanya dan berbagi, karena itulah kunci kita untuk memahami lebih dalam. Sekali lagi, selamat bergabung. Bapak yakin kita akan memiliki waktu belajar yang berharga dan menyenangkan bersama. Salam coding. Baik, kita lanjutkan dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari universitas. Yang pertama, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu memformulasikan berbagai permasalahan nyata berdasarkan konsep yang terkait dengan bidang keinformatikaan dan pemrograman, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Mampu menerapkan teknologi informasi dalam menyelesaikan permasalahan nyata di era revolusi industri 4. Oke, baik, berikutnya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, Anda semua mampu memahami dengan baik konsep dan hakikat komputer, sistem komputer, pemrograman, dan cara penulisan algoritma pemrograman. Kemudian mampu memahami dan menunjukkan wawasan tentang tipe, data, identifier, dan operator dalam pemrograman. Kemudian Anda semua mampu mengenali, memahami, menunjukkan, dan menerapkan operasi input dan output. Kemudian mampu mengenali, memahami, menunjukkan, dan menerapkan berbagai struktur algoritma. Selanjutnya, mampu memahami, menguasai, dan mengimplementasikan pengolahan teks, mampu mengenali, memahami, menunjukkan, dan menerapkan tipe, data, bentukan array, dan struktur serta operasi terhadapnya. Kemudian mampu mengenal, memahami konsep pemrograman modular dalam menyelesaikan masalah nyata pemrograman. Kemudian mampu mengenal, memahami, dan menerapkan fungsi parameter dan nilai balik fungsi dalam menyelesaikan masalah nyata. Selanjutnya, mampu memahami konsep dan menerapkan algoritma pencarian dan pengurutan dalam menyelesaikan masalah nyata pemrograman. Terakhir, Anda semua mampu membangun aplikasi sederhana dalam masalah real. Kita lanjutkan dengan deskripsi singkat mata kuliah. Apa yang akan menjadi deskripsi dari mata kuliah pengantar coding ini? Mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan metode-metode dalam penyelesaian masalah komputasi yang akan digunakan dalam membuat suatu aplikasi sederhana. Mahasiswa belajar konsep dasar komputer dan sistem komputer, penulisan algoritma program, tipe data, identifier, operator, struktur program, pemrograman modular, fungsi, dan prosedur serta pencarian dan pengurutan data. Sekarang kita sampai kepada bahan kajian, materi pembelajaran, di mana kita akan membahas konsep dan hakikat komputer, sistem komputer, pemrograman, dan cara penulisan algoritma pemrograman.
tipe data, identifier, dan operator dalam pemrograman, penanganan operasi input dan output perangkat I/O standar, struktur flow control, algoritma meliputi sekuensial, percabangan, dan perulangan. Kemudian penanganan dan pengolahan teks, tipe data bentuk array 1 dan 2 dimensi, serta struktur rekaman dan operasinya, konsep pemrograman modular, prinsip divided and conquer, masalah nyata, fungsi passing parameter, fungsi dan nilai balik fungsi. Berikutnya konsep dan algoritma sederhana pencarian dan pengurutan data. Dan terakhir, membangun aplikasi sederhana dengan menerapkan konsep pemrograman modular serta menerapkan prinsip closely coupled dan hyper cohesive. Baik, berikutnya kita pada bagian poin penilaian. Di sini Ananda semua penilaian yang akan kita lakukan berbasis proses pada aktivitas case method. Maksudnya setiap kegiatan aktivitas yang ada pada proses pembelajaran ini Ananda harus ikuti. Jadi tidak hanya fokus pada ujian tengah semester saja atau ujian akhir semester saja, tapi Ananda harus mengikuti, melakukan semua dari proses pembelajaran ini. Apakah itu absensi, tugas, kuis, dan lain sebagainya. Berikutnya, penilaian berupa poin. Nah, jadi nanti Ananda semua akan ada poin pada aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Aktivitas-aktivitas itu terdiri dari aktivitas individu, mungkin sebelum pembelajaran, aktivitas dalam kelompok, aktivitas dalam kelas, misalnya diskusi, baik itu berupa ide, gagasan, dan solusi dari diskusi yang bisa dilakukan secara online. Berikutnya adalah poin absensi, partisipasi dalam diskusi kelompok dan kelas, dan kuis, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, inilah contoh dari yang berbasis proses. Jadi aktivitasnya berupa absensi, partisipasi, dan seterusnya. Jangan sampai tidak membuat, karena waktu yang Bapak sediakan dalam proses ini panjang. Jadi tidak hanya 2 jam seperti jadwal. Paling tidak 1 hari atau 2 hari. Bahkan untuk tugas, Bapak kasih waktu 1 pekan. Jangan sampai tidak membuat. Kemudian poin kemampuan presentasi, kemampuan logika pemrograman, keterampilan dalam praktikum pemrograman. Di sini pada akhir-akhir atau di tengah nanti Ananda akan bikin presentasi. Di situ akan dinilai berupa poin dan logika pemrograman. Nanti kita akan pakai alat bantu dalam pemrograman. Nah, ini hal yang paling penting, kejujuran. Poin kejujuran, jadi tidak mengcopy paste, mengcopy paste, memodifikasi karya orang lain, atau pinjam punya teman. Nah, habis itu ditukar judulnya, ditukar namanya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian harus disiplin, gigih dalam berusaha, pantang menyerah, sopan dan menghargai, serta berkemampuan untuk kerjasama. Jadi kalau ada WA grup, WA tidak ya, untuk WA pribadi, nanti tolong dikirim ke Bapak. Apa yang akan ditanya, apa yang jadi masalah, itu harus dilakukan. Nah, itulah poin-poin penilaian yang perlu dan harus diperhatikan. Setiap kegiatan
Aktivitas harus diikuti.